Tes 1 2 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi. Di sini kita kembali ke tentang kecerdasan buatan, yaitu ke chapter sudah sampai chapter 7. Tak terasa kita sudah 7 minggu berlalu. Di sini kita ingin membahas tentang CNN. Apa itu CNN? Mari kita bahas lebih lanjut. Di sini saya sudah membuat latexnya. Soalan pertama yaitu jelaskan kenapa file teks harus dilakukan tokenizer, dilengkapi dengan ilustrasi dan gambar. Karena tokenizer merupakan proses membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf atau dokumen menjadi kata-kata atau bagian-bagian tertentu dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh ada kalimat cie yang kopas punya Fahmi. Nah, kalimat tersebut menjadi beberapa seperti gambar ini. Cie yang kopas punya Fahmi lalu dibagi. Ada cie, ada yang, ada kopas, ada punya, lalu ada Fahmi. Nah, mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, soal kedua, jelaskan konsep dasar cross validation pada dataset komentar YouTube dan pada kode listing 71. Nah, pada ini ya, pada listing ini. Mengapa? Yaitu karena terdapat bertujuan untuk melakukan split data menjadi 5 bagian. Nah, menjadi 5 bagian komentar YouTube tersebut, sehingga dari data setiap data yang sudah dibagi tersebut akan menghasilkan persentase dari bagiannya. Nah, lalu seperti ini, ada data 1 dibagi 5, lalu ada output. Dan ada data kedua dibagi 5, lalu ada output. Outputnya itu adalah secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, jelaskan apa maksudnya kode program Fortran test in splits, dilengkapi dengan gambar. Untuk penjelasannya itu Fortran berfungsi untuk membagi data tersebut menjadi data training, sedangkan test in splits berfungsi menguji apakah dataset tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian atau masih menumpuk. Ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah dataset dan ada training set dan ada test set. Ini adalah si trainnya dan ini adalah si splitsnya atau data testingnya. Lalu yang keempat, jelaskan apa maksudnya kode program train content atau .ilots. Fungsi dalam kode tersebut berfungsi untuk mengambil data pada kolom atau indeks konten yang merupakan bagian dari train index atau test index. Contoh sederhananya saya membuat seperti ini. Ada sebuah array yang variabelnya mydict dan saya buat data frame-nya seperti ini. Nah, lalu dengan kita membuat ilots seperti ini, sabar, src
Nah, jika kita membuat type df velox ini indeks yang ke 0, lalu kita print, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mengambil indeks 0 saja. Lalu yang kelima, jelaskan apa maksud dari fungsi tokenizer. Tokenizer numWords 2000 dan tokenizer fit on text trend content. Mengapa? Yaitu berfungsi untuk melakukan vektorisasi data ke dalam bentuk token sebanyak 2000 kata, dan selanjutnya melakukan fit tokenizer hanya untuk data training saja, tidak dengan data testingnya. Nah, saya membuat ilustrasi seperti berikut. Ada teks, lalu ada tokensnya kita bagi-bagi, lalu ada bentuk seperti ini. Lalu yang keenam, jelaskan apa maksud dari fungsi dtrains inputs to matrix. Nah, text to matrix, dan tunjukkan keluarannya atau ilustrasi kodenya. Nah, seperti ini. Maksud dari baris data sial memasukkan teks ke sebuah matriks dengan mode TF-IDF dan menginputkan data testing untuk diterjemahkan ke sebuah matriks. Nah, saya membuat seperti ini. Ada sebuah teks lalu diterjemahkan di dalam sebuah matriks. Nah, seperti ini. Lalu yang ketujuh, jelaskan apa fungsi dari train inputs np.amax, np absolute train inputs. Fungsi np.amax ini adalah sebuah nilai maksimal. Jika sumbu tidak ada, hasilnya adalah nilai skalar. Jika sumbu diberikan, hasilnya adalah array dimensi and-1. Untuk ilustrasinya sebagai berikut. Lalu yang kedelapan, jelaskan apa maksud fungsi dari train outputs attils to categorical class. Nah, apa maksudnya ini? Yaitu membuat train outputs dengan kategori dari kelas lalu dengan ketentuan ilox train index, kemudian membuat keluaran sebagai output. Nah, ilustrasinya saya contohkan sebagai berikut. Ada train, lalu ada np underscore attils to categorical y train. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kesembilan, jelaskan apa maksud dari fungsi di listing 7.2 ini. Ada model sama dengan sequential, baru ada model add. Ini ada input 2000. Fungsinya adalah model perlu mengetahui bentuk input apa yang harus diharapkan. Nah, seperti ini. Untuk alasan ini, lapisan pertama adalah model sequential, model.add activation. Nah, itu adalah bentuk input apa yang diharapkan. Ada dropout, ada dance, dan ada activation softmax. Karena lapisan berikut dapat melakukan inferensi bentuk otomatis seperti ini. Ada vektor 1, vektor 2, vektor 2, vektor 3, vektor 4, vektor 4, vektor 4, yaitu, dan yang terakhir vektor 5. Lalu mengapa seperti itu? Karena lapisan yang berikutnya dapat melakukan inferensi bentuk otomatis. Jadi seperti otomatis ya, kita mereferensikan ke bentuk yang sebelumnya. Lalu yang ke-10, jelaskan apa maksud dari fungsi di listing 73 ini. Fungsi dari tersebut ialah bisa meneruskan nama fungsi loss yang ada atau melewati fungsi simbolis TensorFlow yang mengembalikan skalar untuk setiap titik data dan mengambil dua argumen, y true yaitu true label dan y pred yaitu prediksi. Tujuan yang dioptimalkan sebenarnya adalah rata-rata dari array output di semua titik data. Seperti ini ada model, optimizer, dan ada loss. Lalu yang terakhir ada kita membuat data trainingnya. Lalu yang ke-11, apa itu deep learning? Deep learning adalah suatu atau salah satu cabang dari ilmu machine learning yang terdiri dari algoritma permodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linear yang ditata berlapis-lapis dan mendalam. Teknik dan algoritma dalam machine learning dapat digunakan baik untuk supervised learning dan unsupervised learning.
Kemudian jelaskan apa itu Deep Neural Network dan apa bedanya dengan Deep Learning. DNN atau Deep Neural Network adalah salah satu algoritma berbasis jaringan saraf tiruan yang memiliki dari satu lapisan saraf tersembunyi yang dapat digunakan untuk mengembalikan keputusan. Perbedaannya dengan Deep Learning yaitu DNN dapat menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Kalau bedanya seperti itu, serta dibagi ke dalam berbagai lapisan dengan fungsi yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir di teori, jelaskan ilustrasi gambar bagaimana perhitungan konvolasi dengan NPN mode 31 3 tambah 1. NPN mode 3 sama 1 yaitu hasilnya 2. Lalu kita membuat sebuah konvolasi matriks dengan 2 kali 2, yaitu hasilnya seperti ini. Sudah saya jabarkan juga langkah-langkahnya di figures. Nah, seperti ini. Ini adalah 2 sebanyak 4 kali, lalu kita terjemahkan ke 2 kali 2, yaitu sebanyak 4 hasilnya. Itu data yang pertama, kita ambil yang maksimal 6, data yang kedua maksimal 8, data yang ketiga maksimal 3, data yang keempat maksimal 4, dan kita terjemahkan menjadi matriks 2 kali 2. Lalu yang selanjutnya kita ke praktek program. Praktek program kita membuat atau dari GitHub sudah tersedia. Lalu kita memakai dataset dari Kaggle lagi, yaitu datasetnya ini. Datasetnya ini HashiV2. Langsung ke codingan, yaitu ke Spider. Di sini kita ingin meload data pada HASYV2, yaitu CSV. Seperti sebelumnya, mungkin nanti ada beberapa langkah yang saya langsung ke hasilnya, karena ada beberapa codingan yang harus ditunggu selama 1 jam atau lebih. Nah, jadi kalau ditunggu selama video ini mungkin bisa sampai beberapa jam. Yang pertama yaitu input CSV dengan, lalu ada library keras juga untuk processing image-nya. Kita running seperti ini, hasilnya berhasil. Lalu yang kedua kita meload data labels.csv dengan ketentuan yang ada. Tadi sudah saya load, yaitu image dan class. Ini ada image dan variable class. Nah, ini. Lalu yang ketiga yaitu kita menshuffle data atau mensplit into 80% untuk training dan 20% untuk data test. Seperti ini. Nanti hasilnya sudah saya running tadi. Nanti hasilnya ada variable train dan variable test. Nah, variable train dan variable test. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, kita ingin membuat train input dan test input. Lalu ada train output dan test output. Seperti ini. Ada train input, test input, lalu ada test output dan train output. Seperti itu. Lalu yang kelima kita menginput sklearn lagi dengan
processing import label encoder dan one hot encoder yang kita telah pelajarin di chapter yang sebelumnya. Ini langsung kita import, berhasil. Lalu yang keenam, kita membuat convert class names into one hot encoding. Bagaimana hasilnya? Seperti ini, ada variabel baru lagi. Lalu yang ketujuh, kita mengconvert lagi integers ke one hot encoding. Nah, seperti ini, berhasil. Lalu yang kedelapan, mengconvert trend and test output to one hot encoding lagi. Nanti printnya ada number of class-nya ditunjukkan berapa keluarannya. Nah, number of class-nya adalah 258. Ini dia, 258. Lalu yang selanjutnya kita mengimport library class dengan sequential, dense, dropout, flatten, conv 2D, max polling 2D. Seperti itu. Nah, kalau yang ini tadi adalah bagaimana kita desain jaringannya. Jaringannya yang ke-10. Nah, seperti ini. Ada penjelasan-penjelasan bagaimana di model sequential tersebut. Lalu kita ke import sequential, yaitu import keras.callbacks, yaitu kita memanggil kembali bagaimana log underscore dir-nya yang telah tersimpan. Seperti ini. Nah, ini adalah membuat epoch. Epoch itu adalah data training yang akan kita tunjukkan nanti keluarannya. Ini adalah atau ini memerlukan beberapa waktu, yaitu 5 menit kali 10 epoch, yaitu 50 menit. Dan hasil keluarannya adalah seperti ini. Hasil ke-12. Nah, seperti ini. Ada epoch 2/10, lalu ada lossnya berapa, akurasinya berapa, dan yang terakhir ditunjukkan lossnya berapa dan akurasinya berapa. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita mengimport time. Import time ini adalah kita menunjukkan bagaimana dense atau yang tadi sudah kita import juga, yang ada dense, ada dropout, ada flatten, dan ada yang lainnya. Ini adalah juga lama prosesnya, jadi saya hasilnya adalah seperti ini. Jadi setiap yang kita tadi buat akan ada berapa lossnya, berapa akurasi, berapa dropout, berapa size dari densinya, berapa count dari conv 2D-nya, dan ada time-nya juga. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang ke-14, kita meretrain atau training kembali model yang tadi sequential, yang tadi pertama sudah kita train kembali gitu, dengan model.compile. Ketentuannya loss, ada optimizer-nya, dan ada matrixnya akurasi. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita membuat model.fit untuk melakukan training kembali dengan ketentuan yang sudah ada. Lalu di sini ada model.save, kita men-save model dengan matchSymbol.model. Lalu ini adalah men-save label. Save label dari encoder, label underscore encoder, itu nama label nanti classes .npy. Lalu kita kembali mengimport keras.model dengan ketentuan kita mengambil model yang setelah kita buat tadi. Nah,
Lalu kita jadikan itu sebagai model yang kedua. Lalu kita prediksi bagaimana si model tersebut bisa berjalan dengan data training yang ada. Lalu yang terakhir kita prediksi dengan dataset tadi, random training image for demonstration purpose. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ada prediksi confidence-nya berapa, dan confidence-nya berapa. Nah, seperti itu. Mungkin ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya masih belajar dan kita sama-sama semua untuk belajar demi kesejahteraan umat. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita kembali lagi nanti untuk pertemuan yang selanjutnya. Stay safe dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.